Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kembali lagi bersama kita Bang Uwi. Ini di depan anak-anak, sengaja aneh suruh anak-anak biar dengerin, biar dia bisa ngikutin, biar ilmunya bukan cuman di buku, tapi dia bisa nyampein ke orang lain dalam bentuk apapun. Mau bentuknya ceramah, mau bentuknya kayak begini ngobrol-ngobrol, mau bentuknya tulisan nanti dia tulis di koran atau tulis di mana. Yang penting ilmu yang udah diajarin. Kalau kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampein dariku walaupun satu ayat. Orang banyak ngomong, ini orangnya harus ngamalin dulu, baru nyampein. Itu yang paling bagus. Ngapain dulu? Ngamalin dulu, baru nyampein. Ada lagi orang yang mampu cuman ngamalin doang, nggak bisa nyampein. Itu bagus, dia bisa ngamalin. Ada lagi orang yang bisa doang, nyampein doang, nggak bisa ngamalin. Itu juga bagus. Yang nggak bagus, yang kagak ngamalin, yang kagak nyampein. Nah, buat apa? Ada ulama ngomong kalau kita bisa nyampein ke orang, itu sampein. Oke? Kalau ada orang ngajak A, tapi dia nggak ngelakukan A, jangan langsung suuzon. Fulan ngajak doang A, tapi nggak ngelakuin A. Bisa jadi dia nggak mampu ngelakuin itu, tapi dia bisa ngasih tahu orang buat ngelakuin itu, gitu ya. Nah, jadi kita pengen buat kayak gini, buat dicontoh nantinya. Bang, ini aneh nanya-nanya, nggak usah dalam-dalam, tapi intinya tentang pondok lah. Pondok pesantren. Ini kan Bang Uwe udah mondok dari tahun berapa, Bang? 2010. 2010, aneh 2011, jadi senioran yang mondok. Jadi kita lebih lama beliau. 2010 sampai sekarang udah 15 tahun. Isinya di pondok doang, nggak pulang-pulang. Nih, jadi pengalaman mondok. Yang pertama, Bang, catat anak-anak. Jadi poinnya yang bakal diomongin catat. Yang pertama, di pondok itu harus siapa aja sih yang terjun biar anak itu jadi bagus, Bang. Jadi siapa, kalau nggak ada salah satu dari dia, ini anak mondok bakal kurang bagus gitu loh. Nah, jadi apa unsur yang kalau orang mondok itu biar bagus harus ada semua, itu apa, Bang? Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Jadi kalau mondok itu, kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Zarnuji rahimallahu ta'ala, beliau bilang orang menuntut ilmu ya, atau gampangnya mondok ya, itu ada 3 unsur. Yang pertama, anak itu sendiri, yaitu sang santri. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, guru. Nah, ini harus saling sinkron. Harus terintegritas satu sama lain. Harus nyambung. Kalau ada satu yang kurang aja, nah itu bisa nggak fatal sih, cuma kurang maksimal. Anaknya serius, semangat belajar misalnya, belajar siang malam, gurunya siang malam, orang tuanya ternyata mohon maaf misalnya nggak peduli sama anak, mondok asal mondok, bayaran nggak dipeduliin misalnya. Nah itu ngaruh di pendidikan anak, di hati anak, dan di keberkahan si anak juga. Atau kebalikannya, atau misalnya yang lainnya, orang tua serius, bayaran ditengokin, guru-gurunya juga diperhatiin sama si wali murid ini, wali santri. Anaknya serius, gurunya kagak kompeten. Wah, gurunya nggak jago gitu ya? Nggak jago, atau males, atau sekedar gugurin kewajiban, atau nggak perhatian sama muridnya misalnya, atau kesel. Kesel tuh guru bahaya tuh. Makanya jadi guru nggak boleh kesel. Jadi guru nggak boleh kesel. Itu salah satu kode etik jadi guru itu. Nah, itu bahaya juga. Bukan bahaya dalam artian ya muridnya nanti keberkahannya kurang. Atau si yang dimasalah di muridnya. Jadi gurunya semangat, orang tuanya semangat juga, nyari duit di rumahnya, pontang-panting, banting tulang misalnya.
Anaknya malas-malesan. Aduh, mau gurunya malaikat Jibril juga kagak bakal bisa. Ibarat kata kasarnya begitu. Mau gurunya siapapun, wali kutub atau siapa, ya anaknya nggak buka hatinya, nggak buka otaknya, nggak buka matanya, nah itu sama aja. Dalam apa namanya tuh syiddatul qurbi hijab kan kata orang-orang tuh, karena terlalu dekat jadi kadang-kadang ketutup. Ini guru hebat misalnya, udah ngaji, udah kemana, udah belajar di mana, udah kitabnya yang dipelajari apa, cuma dia nggak mau nganggap gurunya hebat atau nggak usah lah ngapain, ya udah dia ketutup dia, maka bisa dipastikan kurang sukses di kemudian hari. Berarti kalau dibilang syarat 3 ini ya syarat untuk bisa untuk mendekati menjadi sukses gitu ya. Iya, bisa jadi. Kadang kan ada anak nih, ada anak dia bilangnya mondok tuh suruhan orang tua, Bang. Suruhan orang tua dalam arti dia mondok tuh terpaksa gitu loh. Ada gak sih Bang cerita orang mondok terpaksa awalnya, tapi jadi apa namanya ujung-ujungnya jadi ikhlas tuh? Ada nggak? Kayak kita belajar kitab Sanatir mungkin kan cerita anak-anak santri begitu. Ada nggak sih Bang cerita atau apa wes yang bikin anak nih jadi dia misalkan datang ke sini pertamanya bukan buat nuntut ilmu, tapi dia bisa berubah niat gitu loh. Gitu Bang. Ada nggak Bang? Kalau cerita sih banyak mungkin ya, tapi sekarang belum hadir di pikiran saya. Cuma memang namanya kebaikan itu perlu dipaksa awalnya. Bahkan ketika nggak ikhlas sekalipun itu harus dipaksa. Jadi mau sedekah nih. Kalau sedekah nanti saya ria dilihat orang. Nggak apa-apa sedekah, ria aja nggak apa-apa. Ria aja, belajar nanti udah belajar sambil ria nggak apa-apa. Belajar sambil nyari dunia nggak apa-apa. Nanti insya Allah dengan keberkahan ilmu itu nanti dia lurus sendiri niatnya. Kalau emang dia apa namanya mansabata nabata gitu, yang penting dia tuh tekun terus apa ulet gitu kan, istiqomah, nanti ilmu yang dia dapetin sedikit demi sedikit bakal ngelurusin dia. Jadi emang harus terpaksa. Kalau kata guru kita tuh boy dulu apa namanya Pak Somad, pernah ketemu Pak Somad gak? Yang ngajar meninggal beliau ya? Masa? Belum. Tahu dah. Kayaknya udah meninggal. Yang ngajar kimia. Allahumma doa supaya gampang belajar buat para santri. Kita udah siap-siap nulis kan. Apa doanya? Allahumma paksakan belajar. Gitu udah. Itu niatnya. Jadi memang harus dipaksa. Nggak enak, capek. Kalau perlu disiram atau kalau perlu suruh disetrap, kalau perlu dihukum. Nah, itu dia. Nanti insya Allah udah kebiasa. Yang tadinya males, yang tadinya disuruh orang tua. Selama dia masih apa namanya, nanti lingkungan yang dia temui atau ilmu yang dia dapatkan, walaupun sedikit demi sedikit bakal ngerubah dia. Ntar jadi betah, ntar jadi ini, ntar jadi itu, insya Allah. Begitu berarti ya. Anak-anak tuh dengerin tuh. Habis ini nanti ada istinbatnya. Jadi nggak cuman dibuat doang begini. Ini bakalan masukin YouTube nanti. Cuman aneh pengen habis selesai gini ada istinbatnya. Itu yang pertama harus ada 3 unsur. Yang kedua betah nggak betah Allahumma paksakan belajar. Yang ketiga Bang, kalau kita ngelihat di apa namanya di pondok gitu loh. Biasanya anak pondok itu datang dari rumah semangat, tiba-tiba sampai pondok nggak semangat gara-gara anak-anaknya tuh nggak semangat gitu loh. Kayak ada dulu aneh pernah panggil orang namanya anak soleh. Semakin kemari kok solehnya kurang nih. Semakin kemari solehnya kurang. Akhirnya nyampur gitu Bang. Bisa nggak sih kasih tahu anak-anak itu biar dia itu sadar bahwasanya dia itu di sini bukan buat main, dia di sini bukan buat tidur, dia di sini bukan buat apa namanya, bukan buat istirahat doang, dia tuh di sini buat belajar gitu Bang. Karena kadang-kadang anak-anak tuh mikirnya aneh males banget dah mondok dah. Jadinya dia mager, akhirnya ngajak temennya males, semuanya akhirnya lingkungannya males tuh. Nah, kira-kira buat biar anak itu semangat, apa sih yang harus dia pikirin gitu kan? Selain dia pikirin orang tua, dia pikirin mulianya ilmu, itu bagaimana Bang kira-kira motivasinya buat anak-anak? Jadi biar dia nggak males wes.
Jadi dia biar tahu sebenarnya apa yang dia harus perbuat gitu. Gimana itu, agak sulit itu ya. Walaupun ringan bertanya, cuma agak sulit emang. Harus apa ya, disadarkan dulu sih. Orang kayak begitu tuh harus disadarkan. Capeknya belajar, terus juga harus dikasih tahu bahwasanya ilmu itu manis gitu kan. Terus juga dikasih tahu mau dimanapun kita bakal belajar. Jadi kadang gimana ya? Mungkin agak kurang sesuai sama pertanyaannya. Jadi diantaranya itu ya, kalau saya tuh aneh tuh dulu pernah ngajarin anak tuh, malesnya bukan main. Kita kasih tahu, ente itu mau dimanapun bakal belajar, tinggal pilih mau belajar sekarang apa nanti. Kalau belajar sekarang, ada buku, ada guru yang baik hati mungkin, yang ngajar, yang tahan banting, ngajarin sabar dengan kebandelan kita, kenakalan kita. Nah itu sekarang waktunya, atau mau nanti belajarnya. Pas ketika kita udah gede, orang udah kagak sabar ketemu sama kita. Artinya apa? Orang udah bakal mungkin kita belajar sama preman mungkin, atau belajar di pasar. Siapa yang ngajarin kita? Kehidupan. Jadi emang kadang-kadang kalau emang kita udah habis caranya, udah doa aja udah. Emang udah habis, kita kasih tahu, ente mau belajar sekarang, diajarin sama guru-guru, apa nanti? Kalau emang mau nanti nggak apa-apa, malas aja coba. Silakan malas 10 tahun, insya Allah ente bakal belajar juga, tetap bakal belajar. Tapi yang ngajarin bukan guru lagi, boy. Yang ngajarin itu nanti mungkin preman, mungkin itu jalanan, mungkin itu kerasnya dunia, mungkin itu pentungan satpam. Misalnya kita salah ngomong, salah ini, digeplok sama orang. Kalau kita di sini salah, paling disiram, atau itu udah siram itu jarang banget itu. Siram baju guyur dikit doang, dicipratin, atau disuruh lari lapangan 5 kali. Itu salah, terlambat misalnya. Tapi kalau nanti di luar, wah, itu belajar belajar hidup di luar itu susah banget itu. Nah itu kalau emang udah caranya habis ya, cara buat nyadarin dia udah habis, ya udah dah. Kita doa aja udah. Biar jadi baik gitu ya. Nah itu cara biar guru ngajarnya itu nggak bingung gitu. Jadi doa, ujung-ujungnya doa ya. Doa. Nah ini bang ada pikiran aneh. Ada pikiran kalau ada santri gitu ya. Kita kan pernah jadi santri, tahu jadinya kan dia mau kemana, jalannya gaya-gaya jalan begini gimana, dari mana, mukanya panik ngapain gitu kan. Kita alhamdulillah udah hatam lah bab itu. Udah hatam berkali-kali itu. Ya udah hatam deh. Antum 19 tahun mondok, kan 14 tahun mondok, udah hatam lah. Tapi kadang apa ya bang, kita mikirin ya, kalau kita belajar kemarin sama anak-anak kita apa deh tuh, yang kalau ada nasihat itu kalau keluarnya dari orang yang bukan bertakwa, dia kayak air jatuh di atas batu licin. Itu kitab apa ya? Wasiatul Mustafa. Di kitab Wasiatul Mustafa, salah satu sabdanya Nabi itu, beliau ngomong kayak begini. Kalau nasihat itu keluar dari orang yang nggak bertakwa, itu sama kayak air jatuh di atas batu licin gitu ya. Kalau nggak salah batu licin. Jadi nggak nempel gitu loh. Langsung jatuh aja tuh nasihat. Hilang. Nah hilang. Kira-kira kalau kita ngelihat santri nih, kalau kita ngelihat santri nakal, atau santri susah diatur, atau santri kadang-kadang mager, itu kita ngelihat kemana bang ya? Kadang kita sebagai yang ngajar gitu kan, kita ngelihat, aduh ini aneh emang nggak bertakwa orangnya. Itu pertama. Ada gak sih faktor-faktor lain tuh yang emang bikin santri itu jadi apa ya, kalau dibilang jadi keluar dari jalurnya. Dia harusnya ngaji, harusnya sholat jamaah, ini tiba-tiba jadi nggak kayak gitu. Ada nggak sih faktor selain gurunya yang nggak bertakwa gitu? Jadi nasihat susah kan, kalau kata orang kan apa, guru antum nasihat susah lah ya. Nasihat gampang, yang susah itu kobuluhan nerimanya.
Bisa nggak Bang? Ada faktor lain gitu loh, selain ketidak bertakwanya seorang guru. Ada nggak faktor lain itu? Kan kalau tadi antum bilang ada 3 tuh. Yang pertama tuh guru, orang tua, sama murid. Ada nggak sih faktor lain tuh jadi murid tuh rada susah gitu? Kalau kita sebagai guru ya, nganggapnya sih yang salah emang diri kita sendiri pertama. Iya. Kalau kita nganggap guru. Nah, tapi bukan berarti ntar diaminin sama murid tuh, nggak boleh tuh. Misalnya, oh iya bener tuh, berarti Bang Wi itu bener tuh. Yang salah tuh gurunya. Enggak, itu golil adab itu namanya. Jadi kalau guru ngomong ngaku salah atau ngaku berdosa, murid adabnya jangan ngaminin atau jangan harusnya kembali. Jadi, oh enggak, saya yang salah gitu. Cuman kalau selama ini ngelihat sih emang kalau pribadi ya itu nggak ada. Cuma 3 itu doang. Yang lainnya itu bukan nggak ada ya. Belum tahu dah. Kalau kita sendiri pribadi belum tahu. Tapi alhamdulillah menurut pengalaman memang mungkin agak keluar sedikit dari topik pertanyaan tadi. Ada namanya murid kita, di mana murid kita anggap objek. Jadi ya udah nih murid bandel gimana misalnya gini santri. Tapi kadang-kadang aneh tuh mikir pribadi, oh jangan-jangan objeknya saya gitu. Saya yang harus belajar, kan bukan belajar bukan murid doang. Jangan-jangan gurunya mesti belajar. Jadi murid dia sebagai pengajar, guru sebagai yang belajar. Karena di beberapa pesantren ada boy. Pesantren aneh pondok tuh kemarin di Bogor, di mana di tempat tahfidz Ummul Qura itu. Nah ini punya teman, yang punya pondok tuh punya teman, punya pondok juga. Ada murid, naudzubillah, saya aneh nggak mau ngomong, cuma aneh sampein buat cerita aja. Ada santrinya boy, agak lain. Lainnya tahu? Dia itu setiap tempat di pondok, mohon maaf, pernah di BAB-in. Di kamar pernah BAB. Di kelas pernah BAB. Di tempat di semua tempat pernah di BAB-in. Udah dikeluarin santrinya. Balik lagi mohon buat bisa tinggal di pondok. Akhirnya ya udah, kalau emang mau tinggal di pondok, masih mau ngaji, diterima. Cuman ini nih kebiasaan kamu yang begini nggak bisa. Tetap dilakuin, tetap pengen mondok. Akhirnya dia ngadu sama kiaiannya itu. Ini Pak Kiai gimana solusinya? Saya udah keluarin, orang tuanya ngemis-ngemis ke saya, dia juga pengen mondok lagi, tapi kebiasaan nggak bisa diubah. Apa kata ini kiainya? Itulah salah satu cara jadi wali. Bisa jadi engkau ini nih, Pak Ustadz misalnya gitu kan, antum memang ujiannya di santri. Jadi emang jangan-jangan kamu belajarnya dari situ. Jadi bukan santri doang belajar, jadi gurunya belajar jadi wali gitu. Akhirnya udah nggak dikeluarin, biarin dia mau buang air di mana terserah. Tapi tetap ini yang diantisipasi, tetap bukan dibiarin aja gitu. Makanya Abi sering bilang sama Ane, boy, di pondok ini bukan tempatnya orang-orang jadi malaikat, bukan. Karena pondok kan, kalau kata Habib Hanif juga, beliau ngomong, pondok tuh bagaimana caranya santri tuh bisa sumpek tuh, setan tuh. Kerjanya setan tuh. Santri bisa sumpek, santri bisa nggak betah, santri bisa diapain. Itu kerjaan setan. Jadi makanya Abi ngomong sama Ane, boy, di pondok tuh bukan tempatnya malaikat, di pondok tuh tempatnya setan. Kenapa? Karena di pondok banyak banget kebaikan. Di pondok banyak banget jalan orang bisa jadi baik. Kalau ente sekarang Ane, Bang Uwe, kita sama-sama mondok nih. Cuman bedanya Ane disuruh ngajar ente disuruh ngaji. Tapi tetap belajar, sama-sama belajar. Kalau ente godaannya mungkin males, Ane godaannya beda lagi nih sama Bang Uwe. Jadi di pondok ini sama-sama kita juga digoda sama setan. Digoda sama setan bagaimana caranya? Ini jangan sampai ngajinya benar, jangan sampai gurunya benar, muridnya benar. Entah kalau benar semuanya nih. Misalkan satu orang jadi presiden, dia dulu ngaji benar, akhirnya jadi presiden yang jujur. Wah, setan tambah susah lagi tuh, godaannya tambah susah. Jadi kita ini nggak bakal ada yang tahu kita nih jadi apa nanti, ya. Makanya dimanapun tempat ente bakal ditempatin, Ane bakal ditempatin, itu satu intinya, sama-sama jadi hambanya Allah. Nah, kira-kira Bang, kan banyak ya di pesantren
Emang pesantren kalau Abi bilang itu bener banget cocok, tempatnya setan. Betul. Walaupun nuntut ilmu itu bukan berarti santri setan, bukan. Walaupun nuntut ilmu itu bagus, malaikat ridho, malaikat doain, malaikat istighfarin buat orang yang nuntut ilmu gitu kan. Tapi pondok tuh kalau katanya bener kata Abi, tempatnya setan. Kenapa? Di pondok banyak banget kejadian-kejadian yang gak bagus gitu bang. Mulai dari A, B, C, D. Nah sekarang bagaimana sih cara jelasin ke orang? Kan kalau orang berbuat maksiat di luar pondok itu biasa. Maksudnya udah biasa. Orang berbuat A, B, C, D di luar pondok biasa. Tapi kalau itu terjadi di pondok jadi luar biasa tuh bang. Nah Ane pengen gimana sih buat ngasih tahu ke orang bahwasanya pondok sama luar tuh sama. Cuman bedanya di luar itu setan ada, di pondok setannya lebih kuat. Jadi orang yang nggak kuat ya ke bawah sama setan. Gitu. Kira-kira buat nyampein ke orang kan kalau kita nonton video-video, kita nonton film-film yang ada sekarang, itu kan semuanya nyerang pondok. Gurunya lah begini, muridnya lah begini, pondoknya lah begini. Nah itu kira-kira gimana bang buat ngasih tahu sama orang, ya pondok sama luar tuh sama. Gitu loh. Gimana bang? Sebenarnya banyak sih cara ngasih taunya. Jadi kan gara-gara semua ada di media kegoreng semua tuh. Jadi sekarang Ane nanya sama kiai-kiai yang punya pondok, itu hampir semuanya pendaftaran itu turun semua bang. Yang di sini yang paling gede pondok di sini itu biasa daftar setahun itu 200 orang. Sekarang 50 pun belum. Jadi mungkin gara-gara di pondok terjadi pembulian, di pondok terjadi ini. Nah itu gimana cara nyampein ke orang bahwasanya itu juga terjadi loh di luar, bukan di pondok doang begitu. Pertama mungkin ya, buat kita sebagai orang pondok gitu kan, yang punya instansi pondok atau yang berkecimpung dalam dunia pondok pertama harus berbenah. Kedua, terus juga harus siap untuk mengalami kejadian kayak gitu. Artinya mengalami penurunan santri, karena itu sama sekali nggak menurunkan kemuliaan para ustadz yang ngajar di pondok atau menurunkan kualitas pondok, nggak sama sekali. Itu guru aneh dulu pernah bilang tuh, Syekh Mar'i hafizahullah ta'ala, beliau pernah bilang, dimanapun kamu berada, kalau kamu ngajar santrinya dikit atau yang datang dikit, jangan pernah sedih. Jadi memang harus siap dulu. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang menyatakan au kama qala gitu. Beliau bilang gini, sabda Nabi SAW, ruwiya anhu, ja'an nabiyyu yaumal qiyamah wa ma'ahu asyra minar rijal. Waja'an nabiyyu yaumal qiyamah wa ma'ahu salasata ashkhas. Waja'an nabiyyu yaumal qiyamah wa ma'ahu rajulan. Sampai terakhir itu yang artinya kan datang nanti di hari kiamat seorang nabi pengikutnya 10. Nabi pengikutnya 10, bayangin, Nabi pengikutnya 10. Kalau Nabi kita banyak, semuanya pengikut Nabi. Kemudian datang Nabi, ada Nabi lagi, pengikutnya cuma 3. Ada Nabi lagi, pengikutnya cuma 2. Ada Nabi pengikutnya cuma 1, ada Nabi nggak ada pengikutnya, boy. Tapi ditekan sama guru aneh itu, ketidakadaan pengikut atau santri lah kita anggap, itu tidak menurunkan kenabian. Jadi la tazulu nubuwah bi'adami at-talib atau bi'adamil qaum gitu kan. Enggak hilang derajat kenabian dengan tidak adanya pengikut, tetap beliau adalah nabi. Jadi kiainya tetap jadi kiai, ustadznya tetap berkah, alhamdulillah. Cuma memang kita sedih ya, kita sedih karena sebuah kebaikan mereka tinggalkan gitu kan. Nah, ini buat ngasih tahu mereka, ya kasih tahu sebagaimana mestinya aja. Karena emang Nabi bilang gitu kan, atau di Al-Quran, umma alaika illal balal gitu kan. Kamu cuma nyampein doang dah. Urusan nanti digoreng di sana, urusan nanti dipropagandakan oleh orang barat, ya itu urusan mereka dah. Kalau kita sebegitu. Cuma kita juga sebagaimana orang-orang musuh Islam itu siang malam berusaha menjatuhkan Islam, ya kita mau nggak mau juga siang malam buat ngasih kabar itu, buat ngasih kabar kebenaran itu. Jadi ya, ujung-ujungnya nggak bisa nyelamatin semua orang gitu. Nggak bisa.
Dari santri ada pertanyaan nggak? Ini tentang santri dan pesantren. Kita kan dari tadi udah ngomongin sedikit-sedikit gitu loh. Nanti bakal dibuat episode ini. Buat episode besok, episode kurban. Misalkan kan dikit lagi kurban, episode kurban. Nanti dikit lagi Muharram, episode Muharram. Nanti kita buat kayak begitu. Jadi ngobrol-ngobrol kayak gini tapi ada intinya gitu loh. Nah, aneh pengen kita ini sama-sama diuji wes. Kalau ente diujinya lagi nggak punya duit, aneh juga diuji, gitu kan. Kalau ente lagi diujinya kangen sama orang tua, aneh juga semua lagi diuji. Jadi emang pondok itu tempatnya setan, Setan bisikin gimana caranya nih orang biar kagak betah. Setan bisikin gimana caranya nih orang biar sumpek. Setan bisikin nih gimana caranya nih orang biar bete, biar kagak nuntut ilmu. Yang terakhir bang, sebelum closing kita ini udah lama nih, nanti jadinya terlalu panjang. Nanti yang ada pertanyaan itu bakal kita bahas pada pertemuan besok lagi kalau buat kayak begini lagi. Pertanyaannya satu bang, apa sih yang membuat kita bisa berubah gitu loh? Apa tuh? Apakah kita bisa berubah gara-gara fulan atau gara-gara A atau gara-gara B? Jadi intinya tempat kita berubah yang pertama kali itu di mana dan apa gitu yang membuat kita bisa berubah, selain kita dengerin Al-Qur'an, selain kita dengerin hadis, dengerin perkataan ulama, yang bisa buat kita berubah. Apa itu bang? Selain hidayah wis. Susah ya. Ini sebelum penutup, apa yang bisa buat kita berubah? Ini kita mondok tuh cuman sebentar. Mondok cuman paling lama 6 tahun. Kalau antum pengen terusin bisa jadi 10 tahun. Habis itu jangan mondok terus dah. Jangan mondok terus. Habis itu ada yang jadi presiden, ada yang jadi apa. Habis itu jalan sendiri-sendiri masing-masing. Mudah-mudahan pada sukses semua. Tapi Ane pengen satu, ini kan kalau dimasukin YouTube nanti 20 tahun lagi misalkan Ane udah meninggal, Bang Wi belum gitu kan. Balik. Atau terbalik, Bang Wi meninggal, Ane belum. Ini 20 tahun lagi ada orang lagi galau nih. Santri Baitul Izzah angkatan 2025-2026 lagi galau. Dia bingung nih mau ngapain lagi hidup nih. Duit udah banyak. Buset, amin. Kontrakan 100. Mobil udah banyak. Amin. Tapi hatinya kosong nih. Dia pengen apa nih? Apa sih intinya gitu bang? Yang bisa buat orang berubah gitu. Di 20 tahun lagi, saksikan 20 tahun lagi. Jangan besok liburan, jangan. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Atau nanti ada yang hidup 1000 tahun. Lihat nih di YouTube masih ada. Playlist. Apa bang? Menurut antum yang bisa ngerubah orang gitu loh. Tadinya dia ya semua sih hidayah Allah benar. Cuman tadinya dia bandel banget, tiba-tiba jadi soleh. Itu hidayah. Cuman di mana letaknya? Asbabnya atau perubahan itu dari mana sih? Gitu. Terakhir nih. Satu sih jawabannya. Apa jawabannya? Hope. Apa? Hope. Jelasin bang, dia nggak ngerti. Iya. Jadi jawabannya itu kalau menurut Ane satu doang. Apa itu hope? Apa hope? Rasa cinta gitu. Cinta bukan sama lawan jenis atau sama pasangan atau bukan, tapi cinta sama agama, cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama guru juga, orang tua. Pokoknya cinta dulu. Jadi kalau kita udah cinta, itu gampang dah pokoknya dah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kan ditanya dulu sama Nabi. In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Nanti kalau kamu cinta kan gak enak gak dibalas cintanya. Gimana supaya Allah ngebalas cinta kamu? Ikutin saya. Yuhibbukumullah. Jadi harus cinta dulu pertama. Buat kita bisa berubah, selain hidayah itu kan ada asbabnya. Asbabnya itu diantaranya cinta. Orang yang bandel kayak gimana pun kalau ngeliat orang yang dicintai, in kana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kamu memang cinta kamu tulus kepada orang yang kamu cintai, niscaya kamu bakal menuruti apa kata orang yang kamu cintai. Jadi kalau orang nggak cinta susah pokoknya. Berubahnya susah. Tuh nafahatur rahman jauh dari dia. Jadi tiupan angin-angin
dari Allah Subhanahu wa taala, tiupan hidayah dari Allah, susah keterimanya karena dia nggak cinta. Nah, ini cinta ini harus kita cari nih, gimana kita supaya cinta sama guru misalnya, sama Allah, sama Rasulullah SAW misalnya. Itu dia. Dengan gimana cara? Belajar. Belajar, lama-lama muncul cinta itu, baru sedikit-sedikit dia bakal berubah. Gimana cara belajar? Ini paksain. Gimana cara maksain? Mondok dulu. Jadi saling nyambung dah pokoknya. Kalau dia mondok terpaksa, nanti bakal belajar juga. Ketika dia belajar, nanti akan terbuka asbab-asbab cintanya. Kan asbab cinta kan ada 3 kan? Jamal, kamal, sama nawal kan? Keindahan, kesempurnaan, sama pemberian. Nah, kita bakal sadar di situ ketika belajar bahwasanya yang paling sempurna adalah Allah, yang paling mulia adalah Allah, yang paling indah adalah Allah, yang paling banyak pemberiannya adalah Allah. Maka kita bakal cinta sama Allah. Cinta sama Allah harus ngikutin Nabi. Ngikutin Nabi, dicintai Allah. Ya udah. Nanti insya Allah gampang berubahnya. Jadi itu dengan cinta. Berarti emang kalau pengen masuk surga ya harus hatinya harus hati yang suka gitu ya. Suka dulu, cinta dulu. Pengen surga gimana? Surga pantas gak sih? Allah seneng gak sih sama saya? Nah itu, dia bakal bertanya, dia bakal nyari tuh, bagaimana sih supaya saya disenengin sama Allah, supaya saya bakal dimasukin, dipersilahkan masuk. Gitu. Kalau emang nggak cinta ya susah. Gimana udah kagak mau masuk surga? Ilaman aba, kullu ummati dakhalul jannah ilaman aba. Yang nggak mau. Iya, seluruh umatku masuk surga, ilaman aba, kecuali yang nggak mau. Waman aba ya, siapa yang nggak mau? Man asoh nih. Yang nggak mau itu orang yang maksiat sama saya. Berarti pondok itu jalan ngikutin Nabi gitu ya. Jadi semakin jalannya bagus, semakin rintangannya kuat. Oh, banyak banget. Ya. Kalau ente pengen nyari apa namanya? Pengen nyari duit 100.000 misalkan, cukup jadi tukang gitu ya. Tukang atau jualan air di pinggir jalan, itu cukup sehari 100.000. Kalau kita pengen nyari 1 juta, itu ente harus misalkan jualan itu muter-muter seharian, itu 1 juta. Kalau ente pengen nyari 10 juta, itu minimal banget punya sehari ya, minimal banget punya kios mie ayam misalkan 10 misalkan, dapat 10 juta. Kalau pengen dapat apa namanya 100 juta, itu minimal banget ente punya showroom mobil lah, showroom mobil gitu ya, 100 juta. Kalau pengen 1 M, minimal banget 1 miliar 1 hari, minimal banget ente punya apa namanya rumah makan kayak model mie gacoan misalkan, kayak mie gacoan itu punya minimal 7 cabang mungkin ya, 7 cabang 8 cabang, itu baru bisa dapat 1 miliar. Tapi kalau orang pengennya masuk surga, ya, masuk surga harganya berapa? Hah? Masuk surga harganya berapa? Coba jawab. Masuk surga harganya berapa? Masuk surga gratis, tapi buat ngerjain yang gratis susah. Maksiat bayar apa kagak? Bayar. Tapi melakukannya gampang. Berarti surga gratis, neraka bayar. Di pondok dipaksa untuk ngaji, gratis kagak? Gratis. Tapi ente tinggal di kos-kosan, bayar. Nah, jadi intinya sekarang sama-sama. Oh, yang ngajar misalkan Bang Aboy, Bang Uwi, itu mah orangnya apa namanya kagak digangguin sama setan ya, digangguin juga. Gedean kita. Kalau ente masalahnya misalkan, masalah ente susah bangun subuh, masalah ente apa? Masalahnya juga ada, kita sama-sama digangguin setan, sama-sama dibisikin setan biar kagak terusin kebaikan, jangan sampai kalah sama setan. Setan, cita-cita dia kan minta diakhirin biar masih hidup terus sampai hari kiamat. Cita-cita dia cuma apa? Banyak-banyakin pengikut yang ngikut sama dia nanti diazab sama Allah. Nah, ente jangan pengen ditarik sama dia. Ya, habis ini ane pengen kita keluar dari majelis ini
Habis ini ada istinbat. Jadi dia jelasin apa sih yang tadi didapetin gitu loh. Nah, ini part pertama, mudah-mudahan nanti ada selanjutnya, Bang. Oke. Jadi intinya dari pertemuan ini intinya satu, orang gimana bisa cinta. Gitu ya. Yang paling cinta paling gampang ya cinta sama Allah dah. Kenapa? Kalau cinta sama manusia susah juga. Kalau tadi Bang Wi ngomong ada 3, Nawal, Kamal, Jamal. Jamal. Jamal keindahan, Kamal kesempurnaan, Nawal pemberian. Siapa tuh kalau yang dapat itu semua? Ya kalau aneh rasa ya Allah sama Nabi Muhammad gitu kan. Cinta sama orang susah kalau dia nggak ngasih duit kita atau mukanya ngeselin, gitu kan? Ya. Jadi cintain, coba dah. Pikirin malam ini, pikirin. Ente pengen tidur, pikirin siapa yang udah ngasih makan ente. Berasnya nggak tahu dari mana, dari panen sebelah mana, ikan terinya nggak tahu dari laut mana, airnya nggak tahu dari mana. Ente pikirin nih, hari ini pikirin pemberian Allah biar nanti tidur, oh iya Allah begini ya. Ya udah, lebih kurangnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.